Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elif Adelia SC dengan NIM P173311123060. Di sini saya ingin menyampaikan apa itu artinya patologi penyakit divertikolisis, divertikulitis, dan hemoroid. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan pengertian dari divertikulosis, divertikulitis, dan hemoroid. Jadi, divertikulosis adalah adanya kantong kecil yang disebut divertikula di usus besar. Sedangkan divertikulitis adalah peradangan atau infeksi pada divertikula tersebut yang dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, demam, dan perubahan kebiasaan buang air besar. Selanjutnya, ada hemoroid atau wasir. Adalah pembengkakan pembuluh darah di bagian terbawah, rektum dan anus, dan bisa bersifat internal atau eksternal. Hal ini seringkali disebabkan oleh mengejan saat buang air besar, sembelit kronis, atau kehamilan. Selanjutnya ada etiologi. Jadi, etiologi adalah divertikolosis termasuk aktivitas motorik khusus yang tidak normal dan rendahnya asupan serat makanan. Divertikulitis dapat terjadi akibat divertikolosis yang parah dan tidak diatasi, di mana divertikula pecah dan terinfeksi. Prevalensi penyakit divertikula cenderung meningkat seiring dengan menurunnya asupan makanan berserat. Selanjutnya ada hemoroid atau wasir. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk tekanan berlebihan pada pembuluh darah di daerah rektum dan anus, akibat sembelit kronis, kehamilan, atau gaya hidup yang kurang aktivitas. Adapun faktor-faktor seperti pola makan serat yang rendah, aktivitas usus yang tidak normal, dan tekanan berlebihan pada pembuluh darah merupakan beberapa dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap kondisi-kondisi ini. Selanjutnya ada patofisiologi divertikulosis dan divertikulitis. Divertikulosis terbentuknya divertikula disebabkan oleh tekanan tinggi dalam usus yang dapat disebabkan oleh konstipasi atau kebiasaan makan rendah serat. Divertikula biasanya tidak menimbulkan gejala. Divertikulitis terjadi ketika divertikula terinfeksi oleh kotoran yang terperangkap, menyebabkan peradangan atau infeksi. Hal ini dapat menyebabkan nyeri pada perut, demam, perubahan buang air besar, dan komplikasi serius. Selanjutnya ada patofisiologi hemoroid. Jadi di patofisiologi hemoroid ini ada hemoroid atau wasir terbentuk ketika pembuluh darah di daerah rektum atau anus membengkak. Hal ini dapat disebabkan oleh tekanan berlebihan pada pembuluh darah seperti sembelit, kehamilan, atau duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama juga dapat membuat hemoroid. Pembengkakan ini dapat menyebabkan perdarahan, gatal, atau nyeri. Hemoroid dapat terjadi pada individu yang sehat dan umumnya menyebabkan gejala ketika mengalami pembesaran, peradangan, atau prolaps. Gejala klinis hemoroid meliputi perdarahan saat buang air besar, rasa sakit saat buang air besar, benjolan, serta gatal pada anus. Selanjutnya ada gejala klinis divertikulosis, divertikulitis, dan hemoroid atau wasir. Gejala klinis divertikulosis ada nyeri perut, kembung, sembelit, dan diare. Adapun gejala kronis pada divertikulitis ada nyeri perut, khususnya di sisi kiri bawah perut. Ada juga demam, mual dan muntah, peningkatan frekuensi buang air besar, dan sensasi terbakar saat buang air kecil, atau panas atau perih. Sembelit atau diare, adanya darah dalam feses atau urin, kembung, penurunan nafsu makan. Dan terdapat juga pada hemoroid internal, perdarahan saat buang air besar, prolaps yaitu hemoroid yang menonjol keluar dari anus, sensasi tidak nyaman atau rasa penuh di rektum, gatal-gatal di sekitar anus. Dan juga ada hemoroid eksternal, pembengkakan di sekitar anus, nyeri, dan gatal. Ada penata laksanaan gizi divertikulosis dan divertikulitis dan hemoroid.
Di divertikulosis ada yang pertama ada asupan serat. Meningkatkan konsumsi serat dapat membantu memperbaiki fungsi usus dan mencegah konstipasi. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada asupan cairan. Penting untuk memastikan asupan cairan yang cukup, terutama air, guna mencegah konstipasi. Minum setidaknya 8 gelas air sehari dapat membantu menjaga kesehatan usus. Yang ketiga, ada pola makan sehat. Mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak, dan tinggi serat dapat membantu mengurangi resiko komplikasi divertikulosis. Yang keempat, ada suplemen serat. Jika sulit untuk memenuhi kebutuhan serat melalui makanan, dokter atau ahli gizi dapat merekomendasikan suplemen serat. Adapun penata laksanaan gizi divertikulitis. Yang pertama, ada pola makan. Banyak-banyak mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak, dan tinggi serat dapat membantu mengurangi resiko komplikasi divertikulitis. Hindari makanan yang dapat memperparah gejala seperti makanan pedas, berlemak, atau berminyak. Selanjutnya, asupan serat. Meningkatkan konsumsi serat dapat membantu memperbaiki fungsi usus dan mencegah konstipasi. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Dan adapun asupan cairan. Pentingnya untuk memastikan asupan cairan yang cukup, terutama air. Gunanya untuk mencegah konstipasi, minum setidaknya 8 gelas air sehari dapat menjaga kesehatan usus. Ada juga penata laksanaan gizi hemoroid atau wasir. Yang pertama, terapi non-bedah. Ada modifikasi diet. Asupan serat dan cairan perlu ditingkatkan untuk menjaga konstipasi. Konsumsi serat sebanyak 25-40 gram per hari direkomendasikan. Dan adapun yang kedua, perubahan gaya hidup meliputi olahraga teratur, menghindari mengejan saat buang air besar, dan tidak duduk terlalu lama di toilet. Terapi bedah, hemoroidektomi, prosedur bedah untuk mengangkat hemoroid yang parah atau tidak merespon terhadap terapi non-bedah. Adapun prosedur non-operatif seperti ligasi karet, skleroterapi atau terapi laser dapat dipertimbangkan tergantung pada kondisi dan preferensi pasien. Adapun penata laksanaan medis, penggunaan salep atau krim topikal untuk meredakan gejala seperti gatal, nyeri, dan peradangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.